Selamat siang teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilvenanza dengan NIM 2313064 dari kelas SIB 6B. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi yang berjudul Blueprint of Value dan Supply Chain Resilience, yaitu strategi menciptakan nilai dan ketahanan rantai pasok di era modern. Selanjutnya, tujuan dari presentasi ini ada 4, yaitu yang pertama memahami apa yang dimaksud dengan Blueprint of Value, yang kedua menjelaskan konsep Supply Chain Resilience atau ketahanan rantai pasok, yang ketiga menganalisis penerapan kedua konsep tersebut melalui studi kasus Toyota, dan yang terakhir mengetahui hubungan antara Blueprint of Value dengan Supply Chain Resilience dalam mendukung keberhasilan perusahaan. Selanjutnya, pada gambar ini dapat kita lihat bagaimana nilai atau value tercipta dari sebuah perusahaan. Prosesnya dimulai dari memahami kebutuhan pelanggan, kemudian perusahaan melakukan produksi, menyimpan produk di gudang, mendistribusikan melalui sistem logistik, hingga akhirnya produk diterima oleh pelanggan. Nilai yang dirasakan pelanggan bukan hanya berasal dari produknya saja, tetapi juga dari proses yang cepat, kualitas yang baik, dan pengiriman yang tepat waktu. Selanjutnya, Blueprint of Value adalah rancangan strategi perusahaan untuk menciptakan dan memberikan nilai kepada pelanggan. Artinya yaitu perusahaan harus mengetahui apa yang dibutuhkan pelanggan, kemudian merancang produk, proses bisnis, serta memanfaatkan sumber daya agar kebutuhan tersebut dapat terpenuhi. Tujuan Blueprint of Value yaitu yang pertama adalah menciptakan nilai sesuai kebutuhan pelanggan, yang kedua meningkatkan efisiensi proses bisnis, yang ketiga meningkatkan keunggulan kompetitif, yang keempat mengoptimalkan penggunaan sumber daya, yang kelima meningkatkan kepuasan serta loyalitas pelanggan. Selanjutnya adalah Supply Chain Resilience. Supply Chain Resilience merupakan kemampuan rantai pasok untuk menghadapi gangguan, beradaptasi, dan pulih dengan cepat. Gangguan tersebut bisa berupa bencana alam, pandemi, keterlambatan pemasok, atau perubahan permintaan pasar. Dengan adanya ketahanan rantai pasok, perusahaan tetap dapat menjalankan operasional dan memenuhi kebutuhan pelanggan meskipun menghadapi berbagai kendala. Selanjutnya, kedua konsep ini saling melengkapi. Blueprint of Value berfokus pada bagaimana perusahaan menciptakan nilai bagi pelanggan, sedangkan Supply Chain Resilience memastikan bahwa nilai tersebut tetap dapat sampai kepada pelanggan walaupun terjadi gangguan pada rantai pasok. Jadi, perusahaan tidak cukup hanya memiliki produk yang bagus, tetapi juga harus mampu mengirimkannya kepada pelanggan secara tepat waktu. Selanjutnya, pada diagram ini dapat dilihat hubungan antar konsep. Pertama, perusahaan membuat Blueprint of Value. Kemudian, strategi tersebut diwujudkan melalui proses value creation, yaitu menghasilkan produk atau layanan yang bernilai. Produk disalurkan melalui supply chain. Agar proses tersebut tetap berjalan saat terjadi gangguan, diperlukan supply chain resilience. Jika semua berjalan dengan baik, maka pelanggan akan merasa puas karena memperoleh produk sesuai kualitas, waktu, dan pelayanan yang dijanjikan. Selanjutnya, diagram ini menggambarkan keseluruhan proses, dimulai dari kebutuhan pelanggan, kemudian perusahaan menyusun Blueprint of Value dan melakukan perencanaan operasional. Setelah itu masuk ke proses produksi, penyimpanan di gudang, distribusi, hingga produk diterima pelanggan. Di setiap tahapan tersebut, Supply Chain Resilience berperan menjaga agar proses tetap berjalan dengan baik. Hasil akhirnya adalah terciptanya keunggulan kompetitif bagi perusahaan. Selanjutnya, sebagai contoh penerapan konsep ini, saya menggunakan studi kasus Toyota. Toyota pernah mengalami beberapa tantangan besar, seperti yang pertama, gempa Jepang pada tahun 2011, pandemi COVID-19, dan krisis chip semikonduktor.
Akibatnya, produksi kendaraan menurun dan pengiriman menjadi terlambat. Kondisi ini menunjukkan pentingnya memiliki rantai pasok yang kuat agar perusahaan tetap mampu memenuhi kebutuhan pelanggan. Selanjutnya, dari kasus tersebut dapat dianalisis bahwa yang pertama adalah Toyota menerapkan blueprint of value dengan fokus menghasilkan kendaraan yang berkualitas, aman, inovatif, dan efisien. Yang kedua, ketika terjadinya gangguan seperti gempa, pandemi, dan kekurangan chip, operasional perusahaan ikut terdampak. Yang ketiga, Toyota meningkatkan supply chain resilient melalui beberapa strategi, seperti diversifikasi supplier, menyediakan safety stock, membangun kerjasama jangka panjang dengan pemasok, serta menggunakan sistem digital untuk memantau rantai pasok. Hasilnya adalah Toyota dapat mampu memulihkan produksi dengan cepat, mengurangi dampak gangguan, menjaga kepuasan pelanggan, dan mempertahankan daya saingnya. Selanjutnya, berdasarkan studi kasus tersebut, terdapat beberapa rekomendasi solusi. Yang pertama adalah melakukan diversifikasi supplier agar tidak bergantung pada satu pemasok. Yang kedua, menyediakan safety stock untuk komponen yang sangat penting. Yang ketiga, menerapkan digital supply chain sehingga perusahaan dapat memantau kondisi rantai pasok secara real time. Yang keempat, menerapkan manajemen risiko untuk mengantisipasi berbagai kemungkinan gangguan global. Yang kelima adalah memperkuat kerjasama dengan supplier global. Dan yang terakhir adalah mengembangkan produksi lokal agar ketergantungan terhadap impor dapat dikurangi. Selanjutnya adalah sesi Q&A. Teman-teman, apakah ada pertanyaan? Saya ingin bertanya. Baik, Rilia, boleh langsung pertanyaannya. Mengapa blueprint of value dan supply chain resilient harus diterapkan secara bersamaan dalam sebuah perusahaan? Baik, selanjutnya Husnul Khotimah. Pertanyaan saya, mengapa Toyota memilih melakukan diversifikasi supplier dibandingkan hanya bergantung pada satu pemasok? Selanjutnya dari Lola. Pertanyaan saya, apa manfaat penerapan digital supply chain dalam meningkatkan supply chain resilience? Baik, teman-teman yang sudah bertanya. Selanjutnya saya akan menjawab yang pertama pertanyaan dari Rilia. Mengapa blueprint of value dan supply chain resilient harus diterapkan secara bersamaan dalam sebuah perusahaan? Jawabannya adalah karena blueprint of value berfungsi untuk merancang dan menciptakan nilai yang sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Sedangkan supply chain resilient memastikan nilai tersebut tetap dapat disampaikan kepada pelanggan meskipun terjadi gangguan pada rantai pasok. Jika hanya memiliki blueprint of value tanpa ketahanan rantai pasok, perusahaan akan kesulitan memenuhi kebutuhan pelanggan saat terjadinya krisis. Apakah sudah jelas, Rilia? Baik, terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Husnul. Mengapa Toyota memilih melakukan diversifikasi supplier dibandingkan hanya bergantung pada satu pemasok? Jawabannya itu, diversifikasi supplier dilakukan untuk mengurangi resiko ketergantungan pada satu pemasok. Jika salah satu supplier mengalami gangguan, Toyota masih dapat memperoleh komponen dari pemasok lain sehingga proses produksi tetap berjalan dan keterlambatan pengiriman dapat diminimalkan. Apakah sudah jelas, Husnul? Jelas, terima kasih. Baik. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Lola. Apa manfaat penerapan digital supply chain dalam meningkatkan supply chain resilient? Jawabannya adalah digital supply chain membantu perusahaan memantau kondisi rantai pasok secara real time,
mendeteksi potensi gangguan lebih cepat, serta mempercepat pengambilan keputusan. Dengan demikian, perusahaan dapat merespon risiko lebih efektif dan menjaga kelancaran distribusi produk kepada pelanggan. Apakah sudah jelas, Lola? Baik, sudah jelas. Terima kasih. Baik, selanjutnya adalah kesimpulan. Sebagai kesimpulan, Blueprint of Value membantu perusahaan menciptakan nilai sesuai kebutuhan pelanggan. Namun, nilai tersebut hanya dapat diterima pelanggan apabila didukung oleh supply chain resilience yang mampu menjaga kelancaran rantai pasok ketika terjadinya gangguan. Melalui studi kasus Toyota, dapat disimpulkan bahwa strategi seperti diversifikasi supplier, safety stock, digitalisasi rantai pasok, dan manajemen risiko sangat membantu perusahaan mempertahankan operasional dan memenuhi kebutuhan pelanggan. Oleh karena itu, integrasi antara Blueprint of Value dan Supply Chain Resilience menjadi faktor penting dalam meningkatkan kepuasan pelanggan, memperkuat daya saing perusahaan, dan menjaga keberlangsungan bisnis. Selanjutnya adalah referensi. Saya menggunakan referensi ini, dan selanjutnya adalah penutup. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya teman-teman. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi Sudah wabarakatuh. anjir, akhirnya.